Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Naharia, CGP Angkatan 11 dari Kota Kediri dengan fasilitator Bapak Hardinal dan Ibu Dewi Solihatur Rohmah sebagai pengajar praktek. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan saya sebagai supervisor dan rekan saya Ardi Tritomo sebagai coach dan juga Turatu Nasiha sebagai coach. Semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Ardi. Bu Umi, ini sedang repot apa tidak? Alhamdulillah sekarang sedang longgar Pak. Oh ya, ini saya mau minta waktunya sebentar ya Bu Umi. Oh iya, monggo. Nanti siang rencananya saya kan dengan Bu Nasikah ada kegiatan coaching. Nggih. Saya mau minta tolong Bu Umi untuk menjadi supervisor dalam coaching kami. Oh iya. Kapan Pak akan dilaksanakan coachingnya? Jam 2 lebihan Bu. Jam 2 lebih. Oh iya. Sebelumnya saya ingatkan kembali nggih bahwa coaching itu adalah kegiatan kolaborasi antara coach dengan coachee. Nah, jadi kedudukan jenengan dengan Bu Nas nanti sama sebagai mitra yang saling berkolaborasi bekerja sama. Nah, dalam kegiatan coaching itu ada beberapa kompetensi yang harus panjenengan munculkan supaya nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah jenengan harus hadir penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachee nanti bisa menggali potensi dari diri beliau untuk menyelesaikan kendala atau masalah yang sedang dihadapi. Dan juga tentunya ada alur tirta yang bisa dijalankan dalam kegiatan coaching, nggih, Pak. Oh iya. Bu. Sudah paham ya Pak ya tentang alur tirta? Sudah Bu. Oh nggih, alhamdulillah. Ya. Nah, dalam kegiatan coaching ini nanti Pak, kompetensi apa yang ingin panjenengan kembangkan? Bagi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Oh iya, dari kompetensi tersebut mana yang jenengan tuh ingin diobservasi secara spesifik Bapak? Bagian mendengar aktifnya Bu sepertinya. Oh, mendengar aktifnya, nggih. Nah, dari mana nanti jenengan bisa mengatakan kompetensi itu sudah tercapai dengan baik? Kalau setahu saya kalau kita mendengarkan dengan aktif, sudah mendengarkan dengan aktif, maka selanjutnya kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bisa membimbing coachingnya menyampaikan identifikasi masalah, kemudian bisa memberikan gambaran beberapa solusi yang akan dia pilih. Oh iya begitu. Oke, baik, saya rasa mungkin dan kayaknya sudah siap sekali nih untuk melakukan coaching. Oke, monggo nanti saya menyusul ke sana. Mau dilaksanakan di mana Pak? Di dekatnya perpustakaan Bu. Oh nggih. Monggo. Makasih Bu. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Bu Nas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah agak mumet ini Pak Ardi. Iya, biasanya berseri-seri sini kok mengkerut gitu ya. Betul. Pak Ardi repot dah hari ini? Kebetulan sudah selesai Bu jam saya hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Benar sekali Pak Ardi. Jadi saya kesini memang mau sharing sama Pak Ardi terkait permasalahan pembelajaran saya di kelas Pak Ardi. Gitu. Jadi tujuannya Bu Nas hari ini kesini ingin mencari apa Bu ya? Iya, jadi saya kesini itu tujuan saya supaya pembelajaran saya di kelas itu bisa lebih antusias, anak-anak lebih bisa termotivasi, kemudian pembelajaran saya bisa berjalan secara maksimal gitu Pak. Kalau boleh tahu kejadiannya apa tuh Bu, masalahnya Bu Nas sendiri? Jadi gini Pak Ardi, saya kan ngajar PAI di kelas 5. Nah kebetulan jadwalnya itu bertepatan di jam isoma. Jadi anak-anak itu punya waktu istirahat 1 jam untuk melaksanakan isoma. Nah setelah pelaksanaan isoma itu mereka harus kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran yang tinggal 1 jam. Kebetulan di jam terakhir itu adalah jam saya. Nah di situ saya lihat tuh anak-anak itu kayak males banget mendengarkan pembelajaran dari saya. Jadi mereka itu sama sekali tidak ada semangat, tidak ada motivasi, terus nggak antusias. Terus terkadang mereka juga ngomong sendiri gitu. Bahkan ada yang tidur-tiduran di belakang. Oh gitu ya. Iya. Jadi menurut Bu Nas yang siswa itu tidak antusias itu karena tadi ya
siswanya nggak mau mendengarkan, Iya. sibuk sendiri, ada Iya, yang tidur-tiduran gitu. Iya. Terus kalau dari pengalamannya Bu Nes, kelas yang antusias, yang aktif itu seperti apa Bu Nes? Jadi menurut saya kalau kelas yang aktif itu kalau mereka itu sangat bersemangat ketika mengikuti pembelajaran, aktif ketika mengikuti pembelajaran, juga merasa senang, happy, kemudian selalu aktif bertanya sama guru jika ada materi yang kurang dipahami oleh anak-anak. Jadi ada respon balik dari anak-anak. Ada interaksi gitu. Iya, Bu Nes? ada interaksi ya. Oh, jadi waktu Bu Nes mengajar dan melihat anak-anak seperti yang antusias itu, yang dilakukan Bu Nes mungkin apa ya? Untuk membangkitkan antusias anak-anak itu mungkin bisa dilakukan dengan memutar video pembelajaran Pak Adi. Jadi sesekali ada musik, sesekali ada gambar yang diputar, jadi perhatian mereka itu bisa terarah. Atau bisa juga kadang itu pakai ice breaking. Jadi untuk membangkitkan motivasi anak-anak yang asalnya ngantuk, aras-arasen, jadi semangat mereka kembali lagi. Di kelas itu sebenarnya juga ada proyektor Pak Ardi. Wah, bagus sekali ya. Iya, tapi memang belum saya manfaatkan untuk pembelajaran saya. Iya. Jadi saya itu lebih cenderung ke ceramah. Jadi mungkin saya lebih mendominasi di kelas itu daripada memberikan kesempatan kepada anak-anak. Seperti itu Bu ya. Iya. Jadi dari pengalamannya Bu Nes, terus kemudian Bu Nes merasa ada yang kurang pas, ada siswanya tidak aktif di kelas, Iya, itu betul sekali. rencananya Bu Nes agar nanti siswanya aktif kembali seperti sebelumnya bagaimana? Sepertinya saya harus merubah sistem pembelajaran saya Pak Adi. Jadi yang awalnya hanya teacher center, saya harus melibatkan anak-anak kembali. Seperti membuat video pembelajaran atau materi saya sampaikan melalui proyektor PPT. Kemudian bisa menyilingkan ice breaking atau menambah sumber belajar dari yang di luar ada di sekolah itu Pak Adi. Ya, hebat sekali, bagus sekali Bu. Tadi saya mendengar ada ice breaking, ada penggunaan IT-nya di kelas. Jadi kalau Bunda sudah punya rencana untuk itu, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bunda lanjutkan untuk rencananya tadi? Sepertinya saya harus mulai menerapkan itu Pak Ardi di kelas. Jadi supaya pembelajaran saya bisa lebih efektif lagi. Bisa diterapkan mulai kapan Bu? Harus segera sepertinya Pak Ardi ya. Gitu. Iya, karena kalau tidak segera saya perbaiki, mungkin pembelajaran saya tidak akan berhasil dan hasilnya anak-anak bisa di bawah KKM semua itu nanti. Bagaimana saya bisa nanti tahu kalau itu sudah bisa berhasil, anak-anak sudah aktif atau tidak? Bagaimana nanti saya bisa tahu ya? Mungkin bisa dilihat dari antusias anak-anak Pak Ardi. Gitu. Kalau pembelajaran mereka aktif, termotivasi, berarti saya sudah berhasil untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Oh iya. Itu Pak Ardi, terima kasih untuk coachingnya hari ini. Oh iya Bu, sama-sama ya, semoga dengan apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat untuk Ibu. Jadi nanti pembelajaran selanjutnya bisa lebih aktif, antusias anak-anaknya nggih. Iya. Nggih. Ya, baik, terima kasih Pak Ardi Nggih, sama-sama, untuk Bu Nes. waktunya. Nggih. Besok kalau saya untuk minta solusi lagi. Oh iya, boleh sekali Bu. Besok kebetulan kalau setelah siang saya juga kosong. Oh ya, kebetulan. Ya, baik Pak Adi, terima kasih. Kebetulan saya hari ini juga ada jam di kelas. Nggih Bu. Saya undur diri nggih. Nggih Bu, monggo Bu Nes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya, hari ini sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Pak cerita coachingnya kemarin? Oh iya, alhamdulillah Bu, kemarin coaching yang saya lakukan dengan Bu Nes itu berjalan sangat baik sekali. Sangat Terima baik. kasih atas bimbingannya sebelumnya nggih di Sama-sama. coachingnya itu Nggih. sangat bermanfaat sekali. Jadi coachingnya saya dengan Bu Nes itu berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak. Saya dan Bu Nes Gitu. bisa mencapai apa yang diinginkan dari coachingnya. Oh, alhamdulillah. Nah, menurut panjenengan ini ketika ini sudah lancar ya coachingnya, Iya, Bu. alhamdulillah. Nah, ini kompetensi mana yang sudah panjenengan terapkan ketika coaching kemarin? Saya merasa di bagian pertanyaan berbobot itu Ya. saya merasa percaya diri sekali dengan Oke. apa yang saya tanyakan. Ternyata
saya bisa membimbing atau menunjukkan ternyata Bu Nes itu sebenarnya punya potensi dalam mengajar agar siswanya menjadi antusias. Iya. Meskipun ada beberapa saat muridnya dirasa tidak antusias, tapi sebenarnya Bu Nes itu punya kemampuan untuk mengaktifkan kegiatan belajar di kelas itu, Bu. Oke, oke. Jadi saya merasa merasa senang karena mungkin saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Bu Nasrika. Iya, iya. Dari kegiatan kemarin, dari mana panjenengan bisa melihat bahwa kompetensi yang jenengan ingin kembangkan tersebut sudah berkembang dengan baik ketika melakukan coaching dengan Bu Nas kemarin? Ya. Pada bagian itu mulai dari Bu Nes menceritakan masalahnya itu ya. Ya. Saya bisa memberikan pertanyaan yang bisa mengidentifikasi sebenarnya masalahnya itu penyebabnya apa. Bu Nes itu bisa menunjukkan itu. Kemudian saya bisa dengan pertanyaan saya, Bu Nes bisa mendapat atau mengingat kembali pengalamannya bagaimana mengantusiaskan kelas, mengantusiaskan siswa di pembelajaran. Nah, di situ juga akhirnya Bu Nes menemukan sendiri solusi-solusinya melalui pertanyaan saya. Itu yang menurut saya bisa berhasil memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Nesnya. Jadi bisa saya tangkap bahwa Pak Ardi bisa mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan dengan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, hal ini dilihat dari kemampuan Bu Nes menggali potensi Bu Nes untuk menyelesaikan atau memberikan pembelajaran yang menarik di jam terakhir, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, Pak Ardi, ini saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya, yang kemarin sudah saya lakukan ketika Pak Ardi melakukan coaching. Jadi menurut pengamatan saya, menurut catatan saya, Pak Ardi sudah melakukan coaching dengan baik. Pak Ardi sudah menggunakan alur tirta, yaitu pada awalnya Pak Ardi meminta si coach ini menyampaikan tujuan apa yang ingin diraih dari percakapannya. Jadi selain itu Pak Ardi juga mengidentifikasi masalah atau cerita yang sedang dialami oleh Bu Nes sebagai coach kemarin ya. Betul begitu Pak? Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah. Dan juga saya lihat Pak Ardi juga menuntun Bu Nes si coach ini untuk melakukan rencananya, ya, menanyakan dan juga memunculkan tanggung jawab dari rencana tersebut, ya. Nah, dan dari catatan saya juga kemarin saya melihat Pak Ardi ini sudah hadir penuh dalam percakapan, mendengarkan dengan seksama. Pak Ardi tidak sambil chatting, tidak sambil terlihat gelisah gitu, enggak. Jadi saya lihat Pak Ardi benar-benar memperhatikan masalah atau kendala yang disampaikan oleh Bu Nes ya. Ini baik sekali menurut saya. Dan juga Pak Ardi sudah mulai memancing pertanyaan yang baik, yang berbobot. Dari situ saya melihat Bu Nes ini akhirnya bisa menggali, bisa mencari solusi dari masalah yang beliau hadapi tanpa ada asumsi atau Pak Ardi ikut memberikan solusi ke beliau. Iya. Apa betul begitu Pak Ardi? Iya Bu, itu saya menahan sekali. Ingin mengungkapkan apa yang pengalaman saya sendiri, tapi mengingat dari nasihat sebelumnya di prapresentasi itu, bahwasanya saya tidak boleh memberikan pengalaman pribadi untuk mengarahkan sebagai coachnya. Betul, iya. Karena di sini kita mitra ya Pak ya. Jadi kita memang harus bersifat netral. Ya, kita harus menjaga diri kita. Nah, begini Pak Ardi, untuk meningkatkan kompetensi Pak Ardi selanjutnya, kira-kira apa yang akan Pak Ardi lakukan? Kalau saya sendiri ingin lebih di pertanyaan berbobotnya Bu. Karena mungkin kalau untuk Bu Nes masalahnya mungkin nggak terlalu beda dengan yang pernah saya alami, tapi mungkin nanti kalau dengan teman-teman yang lain ada permasalahan berbeda, saya takutnya saya tidak bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh begitu. Jadi untuk kedepannya, untuk meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini, Pak Ardi akan merencanakan apa saja kira-kira? Saya ingin lebih belajar lagi di LMS-nya. Saya ingin meningkatkan wawasan saya dengan mungkin
dengan rekan-rekan sejawat atau mungkin yang lebih senior juga itu Oh berencana saya. iya iya. Jadi melakukan coaching dengan teman-teman yang ada di sekolah Pak Ardi ya, Iya. Pak ya. Oh iya. Selain teman-teman sejawat, ada apa tidak Pak rekan yang atau mungkin orang lain yang bisa diajak untuk melakukan coaching begitu, untuk meningkatkan kompetensi panjenengan ini? Ya bisa. Selain rekan, ya rekan satu sekolahan, ada rekan lain dari sekolah lain yang mungkin ingin seperti saya juga, itu yang istilahnya kita juga sharing gitu Bu, tentang bagaimana kemampuan bercoaching. Oh iya, oke. Alhamdulillah. Jadi kemarin coachingnya berjalan lancar dan pastinya Pak Ardi ini lebih semangat lagi ya untuk melakukan coaching berikutnya. Iya. Nah, jadi harapan saya setelah coaching kemarin Pak Ardi bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi sesuai alur tirta, sesuai prinsip yang ada, tidak hanya dengan teman sejawat, dengan peserta didik mungkin. Nah, bisa juga ya Pak ya dilaksanakan dengan peserta didik. Nah itu, jadi nanti dengan begitu, dengan panjenengan sering melakukan coaching dengan teman sejawat, dengan rekan dari sekolah lain ataupun dengan peserta didik, maka diharapkan kemampuan panjenengan dan kemampuan saya juga ya, ini pasti bisa lebih meningkat lagi begitu Pak. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Bapak. Dari saya yang saya sampaikan cukup sekian. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bapak? Sebenarnya sudah banyak sekali dan sangat bermanfaat sekali Bu untuk saya. Alhamdulillah. Ini kebetulan ada jam ekstra Bu, saya nanti ekstra. Kalau boleh saya mau undur diri ya Bu ya. Iya. Nanti ditunggu kalau mau coaching lagi, saya bisa diajak untuk bergabung lagi Bapak. Siap. Nanti akan saya segera hubungi lagi Bu kalau saya ada keperluan untuk coachingnya lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian coaching untuk supervisi akademik pada kesempatan ini. Dari kami sampaikan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.